Kenapa orang bikin konten gagal bayar? Karena demand-nya banyak. Dan mereka sebagai content creator ngerasa kayak, gue jadi sumber informasi buat orang-orang. Ketika demand-nya ada, traffic-nya ada, hajar dong. Kan dapat momentum. Viral, followers naik. Followers jadi status sosial. Ketika itu bergabung semuanya, sosial, engagement bagus, kan buat bahan jualan mereka. Tapi yang mereka lupa adalah etika. Lu influencer-influencer yang ngajak gagal bayar, lu tuh sebenarnya lagi menjerumuskan lebih banyak orang. Karena kan kita tahu nih, kalau gagal bayar, credit scoring jelek. Dan sekarang orang teriak-teriak, lapangan kerja susah ya. Lapangan kerja susah ya. Coba lu pernah nggak berpikir dari kacamata employer, perusahaan? Mungkin nggak lu nge-hire orang yang punya masalah finansial? Nggak mungkin ya? Udah banyak teman-teman gue sama employer yang mulai menerapkan credit checking. Informatif, gue membantu orang untuk gagal bayar gitu ya. Gak apa-apa, bisa tinggalin aja gitu. Tapi tanpa lu sadarin, lu punya beban moral terhadap mereka bahwa apa yang lu lakukan itu menjerumuskan orang lain, menutup pintu rezeki orang lain. Padahal saat itu dia cuma butuh pinjaman untuk solusi sementara, ya kan? Tapi karena teredukasi sama lu bahwa it's okay untuk gak bayar, nyemplung, masuk jurang. Hai semuanya, nama gue William Sudana, CEO dari Fosfoyer. Kita adalah creative consultant dan sekarang gue juga banyak building media. Salah satunya adalah Kumpul Leaders, kita talks about leadership. Tapi di channel pribadi gue banyak ngomongin tentang finance, karir, dan juga professional development sih, kayak gitu. Basic gue sebenarnya teknik elektro ya. Wow. Ya, tapi karena menurut gue sekarang apapun itu bisa dipelajari dan sosial media itu adalah channel yang gue rasa paling efektif untuk kita bisa nunjukin apa yang mau kita perjuangkan, gitu kan. Demokrasinya tuh ada di situ. Okay. Banyak ya sekarang any kind of content itu punya marketnya masing-masing. Ada yang sukanya edukasi, ada yang sukanya skit, ada yang sukanya entertainment. Setiap market punya karakternya masing-masing dan ada demand-nya selalu itu. Orang lebih suka pasti sesuatu yang ibaratnya hiburan, ya kan, sesuatu yang entertaining, skitnya, kadang-kadang kalau ada kontroversinya, sesuatu yang sifatnya vulnerable sekarang, kayak gitu. Mungkin trennya bergeser ya. Dari yang awalnya orang suka dengan sesuatu yang very estetik, tapi sejak ada TikTok menurut gua pergeserannya semakin mentah, semakin apa adanya, orang semakin suka. Beda tuh dari dulu, sangat well polished, tapi kayaknya orang udah mulai muak juga ya sama konten-konten seperti itu ya. Kenapa muak menurut lo? Ya, semuanya dipolis gitu. Orang udah mulai bosan aja. Karena kan semua hal tuh ada masanya ya menurut gue ya. Jadi semua tuh kan naik, turun. Sekarang ya orang udah bosan dengan yang estetik. Jadi cari yang vulnerable, cari yang otentik, cari yang apa adanya. Karena itu semua back on kreatornya. Apakah gue mau bikin konten yang entertaining? Kalau gue bisa, gue bikin. Sayangnya saya tidak bisa. Karena memang diri gue nggak sebegitu entertainingnya. Tapi yang gue bisa bagikan apa? Ya sesuatu yang edukatif. Makanya itu kalau diperhatikan ya seluruh konten yang gue buat kecenderungan edukasi. Gitu. Memang itu yang membedakan menurut gue ya. Setiap kreator, ya konten kreator itu punya karakternya masing-masing dan punya spesialisasinya masing-masing. Makanya itu kenapa kalau misalnya kita sebagai creative consultant, kita consulting beberapa brand, pilih KOL yang seperti apa gitu kan ya. Ya kita berkolaborasi dengan KOL itu karena kita mau beli ekspertisnya mereka, keunikannya mereka itu. Ada yang perannya edukasi, serius. Ada yang perannya entertaining. Ada yang perannya bisa pintar nulis. Ada yang pintar bikin video. Ya itu yang membuat setiap kreator tuh unik. Simpelnya bahwa kalau kita ngomong leadership,
semua orang itu pasti akan menjadi leader pada akhirnya. Tapi menjadi leader itu nggak semanis, nggak semotivasional, nggak se-aspiring yang orang-orang glorifikasikan. Maka itu pendekatan yang kita ambil adalah kita ngomongin tentang ugly truths-nya. Beda dengan mungkin tipikal konten lain yang sangat motivasi, ngambil positif-positifnya. Gue pun ngerasa kayak gitu bahwa udah terlalu banyak nih bullshit-bullshit yang diglorifikasikan, sehingga pendekatan gue selalu coba untuk berkebalikannya, kayak gitu. Konten finance, sama. Itu pun gue ngeliat personal concern juga. Gue lagi ada di fase, kan gue mulai bikin konten finance itu per 2021 ya. Sebelumnya konten gue ngomongin marketing, karena sejalan dengan building bisnis. Kayak gitu. Kemudian 2021 gue shift ke finance. Kenapa? Karena gue ngeliat banyak ke saat itu, kan pasca COVID tuh, banyak ketipu, kena financial scam, semua segala macam kayak gitu. Sedangkan gue ngeliat kayak, kok orang-orang sebodoh itu ya? Sehalu itu ya? Ya kan? Terlalu kemakan sama greed-nya mereka. Lupa mempertimbangkan resiko. Ya, gue point out poin-poin itu. Isu-isu itu. Plus gue juga lagi mendalami. Jadi gue sharing bukan karena gue merasa paling pintar, enggak. Karena gue juga mengalami fasenya, gue berbagi sedikit pengetahuan apa yang gue tahu. Karena ketika gue sharing, ada orang yang komentar, gue jadi belajar lagi dari pengalaman mereka. Gitu. Apa feedback dari mereka terus? Banyak, point of view gue yang salah, ini begini, ini begitu. Jadi gue masih ngerasain juga ke realitanya di lapangan seperti apa, kayak gitu. Jadi membuat konten itu nggak harus kita jadi paling pintar. Kita hanya perlu menjadi orang yang mau membuka pembicaraannya. Lu, influencer yang aja gagal bayar, lu tuh sebenarnya lagi menjerumuskan lebih banyak orang. Karena kan kita tahu nih, kalau gagal bayar, credit scoring jelek. Dan sekarang, orang teriak-teriak, lapangan kerja susah ya. Coba lu pernah nggak berpikir dari kacamata employer, perusahaan? Mungkin nggak lu nge-hire orang yang punya masalah finansial? No lah. Nggak mungkin ya? Iya. Udah banyak teman-teman gue sama employer yang mulai menerapkan credit checking. Kita back to basic bahwa social media, konten, ini balik lagi ke media. Oke? Media itu komoditas. Sekarang ini kan yang menjadi komoditas itu bukan cuman batu bara dan emas dan lain-lain ya. Tapi attention kita itu adalah komoditas. Dan banyak orang yang memperbincangkan gini, kenapa orang suka mencari viral? Karena dengan adanya viral dan adanya respon dari orang-orang itu menstimulus dopamin kita. Jadi ada excitement tersendiri untuk para content creator ketika kontennya rame. Gitu. Jadi, balik lagi ini supply and demand. Di mana ada demand, di situ konten creator masuk. Dan kita nggak bisa munafik. Itu realitanya seperti itu. Kenapa gue shift ke finance? Ya kan? Karena gue ngeliat apa? Satu, personal concern. Kedua, memang demand-nya ada. Sehingga kita ngeliat dong, mana opportunity yang bisa kita kejar nih. Ya kan? Ada orang yang tipe konten kreator yang dia ikut-ikutan. Tapi dia itu enggak. Dia cuma lompat aja di mana ada traffic dia bisa masuk. Nggak salah. Karena nggak salah dong. Karena kita kejar traffic memang. Buat apa kita bersuara? Buat apa kita bikin konten? Kalau nggak ada nonton. Menurut gue bodoh. Iya dong. Karena kan lu bikin konten, lu pengen menyongol sesuatu. Yang membuat kayak proses pemikiran lu itu dengan banyak orang. Oleh karena itu ada tipe orang yang mungkin kreator yang dia kan lompat-lompat gitu. Di mana ada trennya, di mana orang di situ, dia punya pemikiran, dia lompat ke situ. Dia udah nggak itu, dia pindah lagi. Fine. Karena yang penting kita tahu apa yang bisa kita sampaikan. Ada orang yang memang deep into specific topic, dia konsisten di situ. Tapi everyday namanya industri itu nggak ada yang stabil kan. Contoh, kita banyak content creator yang dulu mungkin aktifnya di Twitter, pindah muncul Instagram, kelabakan, akhirnya sunset. Dari Instagram pindah ke TikTok, sama juga nih ya kan. Jadi content creator kayak gue kayak bisnis. Kita mesti pinter-pinter nge-pivot, kapan kita harus pindah haluan, kapan kita harus stay, kapan kita harus konsisten, kapan kita harus adaptif. Jadi pada akhirnya dengan kita paham
membuat konten itu sama kayak mengejar attention. Mengejar attention karena ada demand-nya. Kenapa orang konten gagal bayar? Karena demand-nya banyak. Dan mereka sebagai konten kreator ngerasa kayak, gue jadi sumber informasi buat orang-orang. Ketika demand-nya ada, traffic-nya ada, hajar dong. Kan dapat momentum. Viral, followers naik. Followers jadi status sosial. Ketika itu bergabung semuanya, sosial, engagement bagus, kan buat bahan jualan mereka. Tapi yang mereka lupa adalah etika. Bahwa yang disampaikan oleh lu tuh didengar banyak orang banyak. Buat lu, informasi lucu. Tapi buat stakeholders lain, belum tentu. Itu yang salah. Karena rata-rata, konten kreator ya, mereka ngejar momentum. Melihat holistic point of view-nya, itu yang mereka mungkin lupa. Bahwa dalam konteks bisnis, ada multi stakeholders. Sedang konten kreator melihatnya stakeholders cuma satu nih, audiensnya doang. Gitu. Mereka lupa ada brand-brand perusahaan yang juga harus di pay attention. Gue nyenggol siapa nih? Gue merugikan siapa nih? Banyak hal yang bisa dilakukan, dan sebenarnya lebih ke gimana caranya kita berkomunikasi sebagaimana apa yang diharapkan oleh audiens. Belakangnya lu twist. Sehingga cara pola pikir mereka, oh nih ikutin, ternyata ada konsekuensinya gini loh. Edukasinya nggak bisa straightforward. Kan seperti yang lu bilang tadi, bahwa ketika kita ngomong edukasi straightforward, boro-boro lihat bagaimana bisa mengedukasi market, multi stakeholders juga. Kayak gitu, bahwa dari satu efek, satu kelakuan yang membuat kesannya ini short term gratification, tapi lupa orang long term efeknya tuh besar banget dampaknya buat manusia, buat kita, buat SDM Indonesia.